Kembali ke tahun 1970 dan menjadi ibu tiri yang kejam. Bab 171. Orang-orang yang mengunjungi halaman tua tidak hanya kerabat dari pihak ibu Liu Sanjin, tetapi juga Lu Lanhua dan Lu Miao Miao. Lu Lanhua, khususnya, merasa sangat tidak nyaman di halaman tua. Ia sangat ingin menemukan Shen Meng, tetapi Liu Sanjin sibuk memamerkan kedua putrinya, putra bungsunya, dan menantu perempuannya, sehingga membuatnya sulit untuk pergi. Akhirnya, ketika semua orang tiba dan dia memiliki waktu luang, dia segera mengambil hadiah yang dibawanya dan pergi ke rumah Shen Meng. Lu Mingyang dan anak-anaknya merentangkan tangan untuk memamerkan hasil rampasan mereka. Lumayan, setelah mengamuk dan mengucapkan kata-kata keberuntungan, mereka akhirnya mendapat uang saku, dan jumlahnya cukup banyak, masing-masing 2 sen. Ini dianggap sangat baik. Kebanyakan keluarga akan sangat gembira jika mereka mendapat 1 sen pun. Baiklah, simpan saja uang ini. Nanti kalau kamu pergi ke kota kabupaten bersama ibumu, kamu bisa memutuskan mau beli apa. Simpan saja semuanya dan jangan ditaruh di saku, supaya ayahmu tidak lupa mengambilnya dari saku saat mencuci baju dan merusaknya. Bagus, terima kasih, Bu. Aku akan menabung uang ini dan membelikanmu kue panggang nanti kalau aku ke kota kabupaten. Saya sedang membeli daging untuk ibu saya. Aku juga akan menyimpannya, untuk membelikan ibuku syal sutra, yang benar-benar cantik, yang berwarna merah mawar cerah. Shen Meng. Terima kasih, anakku sayang, tapi bukankah warna fusianya agak terlalu terang? Seleramu memang dipertanyakan, anakku. Tepat saat ibu dan anak-anaknya mulai merasa hangat, Lu Lanhua bergegas masuk melalui pintu sambil membawa makanan kaleng, daging babi, susu malt bubuk, dan permen persik renyah. Kakak ipar, betapa bahagianya saat ini. Oh, lihat aku, dengan suara lantang seperti itu. Di mana adikku? Dia lagi masak di dapur, dan aku dan anak-anakku kelaparan. Dia belum selesai masak. Benci banget. Ekspresi Lu Lanhua menegang sesaat. Meskipun hubungannya dengan Lu Zhenping tidak terlalu dekat, dia tetaplah kakak laki-lakinya. Diperintah dan diperlakukan dengan hina seperti itu membuatnya marah, tetapi ia menggertakkan gigi dan menahannya. Bukan apa-apa. Pokoknya, begitu dia dapat pekerjaan sebagai penjual tiket, dia pasti akan memberi Shen Meng pelajaran. Kakak ipar, sebentar lagi tahun baru Imlek, jadi aku membawakan beberapa oleh-oleh untukmu dan anak-anak. Daging ini dipotong khusus pagi ini dengan sambungan. Beratnya 2 pon, sangat berlemak dan berkilau, pasti akan menghasilkan banyak minyak. Ini camilan untuk anak-anak, Ming Yang, Ming Liang, Ming Fang, dan Xiao Kei, cobain. Bibimu membelinya di koperasi pemasok dan pemasaran, rasanya lezat. Terima kasih, Bibi. Bibi baik sekali. Wajah Shen Meng menjadi gelap, dan dia melotot marah ke arah anak-anak, berkata, makan, yang kalian tahu cuma makan. Bawa ini kembali ke kamar kalian dan makanlah. Bibimu dan aku masih punya sesuatu untuk dibicarakan. Ming Yang meraih kue kering persik dan permen yang diberikan Shen Meng, menarik adik-adiknya, dan berbalik untuk pergi. Ibunya hendak memulai aktingnya lagi. Hei, terima kasih, anggrek. Daging ini benar-benar enak. Aku akan meminta kakakmu memasaknya untukmu malam ini. Ayo, kita masuk dan bicara. Sudah lama sekali aku tidak bertemu denganmu. Aku baru saja mau bertanya, apakah masalah itu sudah selesai? Mata Lu Lanhua berbinar. Inilah yang ingin ia bicarakan. Benar-benar tepat sasaran. Mereka berdua menyelinap masuk ke dalam rumah. Lu Lanhua menyilangkan tangan dan mengamati sekeliling rumah dengan saksama. Rumah itu bersih dan rapi, dan ada beberapa produk perawatan kulit di meja, krim wajah, bubuk telur, pensil alis, dan parfum osmanthus. Ia tak bisa mengalihkan pandangannya dari semua itu. Tak heran ia bilang keluarganya sedang kesulitan keuangan. Bahkan gadis kota seperti dirinya pun tak pernah hidup semewah itu. Shen Meng, seorang petani, memang jago bersenang-senang. Kakak ipar, krim wajah ini merek Friendship. Susah banget dapetinnya. Belinya di mana? Cepat letakkan, akhirnya aku dapat botol ini dan aku jadi ragu untuk memakainya. Simpan saja, hehehe, Lanhua, jangan marah. Aku sedang kesulitan. Bagaimana kalau begini, kalau kamu mau, setelah aku menjual pekerjaanku, aku akan memberimu sebotol krim wajah setengah pakai ini, bagaimana? Lu Lanhua mengerutkan bibirnya. Kalau dia punya pekerjaan tetap, dia bisa beli segala macam barang bagus. Buat apa dia pakai barang yang pernah dipakai Shen Meng? Cih. Ngomong-ngomong soal pekerjaan penjual tiket, kakak ipar, kau tidak tahu betapa banyaknya yang harus kubicarakan dan berapa banyak orang yang harus kuajak untuk menerima pekerjaan itu. Aku sudah bicara berhari-hari sebelum akhirnya ada yang mau membayar 850 yuan untuk pekerjaan itu. Ini uangnya, kakak ipar, tolong berikan aku bukti kerja secepatnya. Wajah Shen Meng menegang, dan ia tergagap, tak berani menatap Lu Lanhua. Melihat hal ini, Lu Lanhua merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Kakak ipar, apa maksudmu? Katakan sesuatu. Lu Lanhua juga sangat gugup. Bukankah dia sudah berhasil menipu Shen Meng agar mau menjual pekerjaannya? Sekarang dia jadi ragu-ragu. Mungkinkah seseorang telah mengetahuinya dan memberinya nasihat? Tapi bukankah dia hanya mendesaknya untuk menjawab pertanyaan? Lanhua, aku bilang begini, tapi tolong jangan marah.
Nah, waktu aku dan kakakmu tidur bareng, aku nggak sengaja keceplosan. Kakakmu selalu mengalah dalam segala hal, tapi tidak dalam hal ini. Katanya kalau aku berani jual tiket, dia bakal cerai. Berani-beraninya aku begitu. Kata kakakmu dia tampan dan dapat uang saku bulanan. Aku nggak bodoh. Aku nggak mau cerai. Lu Lanhua. Kamu baru saja terjatuh di tempat tidur, aku ingin menamparkan pantatmu sekeras-kerasnya. Mana mungkin. Aku sudah membuat kesepakatan dengan mereka, aku bahkan sudah meminjam uangnya. Tidak, aku sudah membawa uangnya. Kalau kamu tidak menjual, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada mereka? Uang ini tidak hanya mencakup tabungannya sendiri, uang tahun baru anak-anaknya, dan tabungan keluarga, tetapi juga sebagian uang yang dipinjamnya. Semua ini disimpan dari suaminya. Jika tidak berhasil, bukankah semua usahanya akan sia-sia? Jangan khawatir, Lanhua, jangan khawatir. Meskipun aku tidak bisa menjual pekerjaan sebagai pramuniaga, aku punya lowongan di pabrik tekstil. Aku mengancam akan terjun ke sungai untuk mengancam kakakmu agar dia bisa keluar dan meminta bantuan. Surat pemberitahuan dari pabrik tekstil sudah sampai. Aku akan meminta 50, tidak, 100 yuan lebih sedikit, oke. Lanhua, apakah surat pemberitahuan ini sudah beres? Lu Lanhua awalnya marah, tetapi keadaan berubah secara tak terduga. Meskipun pekerjaan di pabrik tekstil tidak sebaik pekerjaan di perusahaan bas, gajinya juga tidak rendah. Ia berdeham. Kalau begitu, baiklah. Uang di satu tangan, perhatikan di tangan yang lain, kita impas, kakak ipar. Makanya aku senang datang ke rumahmu. Maaf banget, Lanhua. Terima kasih banyak. Ini, ambil krim wajah merek Friendship ini. Kamu sudah melihat banyak hal di kota, jadi nanti kalau aku kerja di kota, kamu yang harus jagain aku. Itu sudah pasti. Lu Lanhua menghabiskan 750 yuan untuk mendapatkan pekerjaan. Bayangkan orang-orang di kota, mereka mungkin harus menghabiskan 2 atau 3.000 yuan untuk mendapatkan pekerjaan, dan ia berhasil mendapatkannya dengan harga semurah itu. Ia bisa tertawa dalam mimpinya. Lanhua, perhatikan baik-baik. Pemberitahuan ini untukmu. Kalau tidak ada yang lain, kamu harus segera kembali, jangan sampai kakakmu melihatnya dan memarahiku. Dia biasanya mudah diajak bicara, tapi kalau soal menjaga muka, dia jadi sangat keras kepala dan menyebalkan. Aku bahkan tidak mau dia naik ke tempat tidur. Lu Lanhua, aku akan membuat kalian semua tertidur. Pemberitahuan ini baik-baik saja. Ada stempel resmi pabrik tekstilnya. Aku pernah lihat ini sebelumnya, kakak ipar. Aku mau pulang sekarang. Sen Meng menatapnya sambil tersenyum dan berkata, jaga dirimu, dewa kekayaan. Tertawalah sepuasmu sekarang, karena harimu akan tiba. Di halaman tua, Wu Xianglan menyapu bersih semua ruangan, baik di dalam maupun di luar. Setelah meninggalkan kamar Zhou Jiao, ia segera menyembunyikan barang-barang itu di balik celana dalamnya. Kakak iparnya benar. Siapa yang bisa menemukannya di balik celana dalam Dong XZ? Ia menyadari betapa bodohnya dirinya. Mengapa ia tidak berpikir untuk memanfaatkan banyaknya anggota keluarga? Jika kakak iparnya tidak sengaja mengatakan sesuatu, ia mungkin telah memberitahu musuh. Bab 172. Setelah Lu Zhenping selesai memasak, ia membawa semua makanan ke ruang utama. Berkat bimbingan Sen Meng, ia kini bisa memasak dengan cukup baik. Meskipun tidak sebanding dengan Sen Meng, keahliannya cukup baik di antara orang biasa. Ini juga berkat pelatihan yang ia terima di ketentaraan. Sen Meng bersenandung kecil sambil berjalan menuju meja makan. Setelah menggigit beberapa suap, ia menatap Lu Zhenping dengan serius. Lu Zhenping, aku tidak bermaksud jahat, tapi ini tahun baru, dan kita makan daging di rumah. Bagaimana mungkin kita tidak mengirimkannya untuk orang tua kita? Apalagi paman, bibi, dan sepupuku semuanya ada di sini hari ini. Kamu sudah dewasa, dan kamu sangat tidak sopan. Baiklah, aku tidak akan bicara lagi. Ming Yang, ambilkan aku semangkuk, dan aku akan memberimu beberapa sayuran untuk dibawa ke kakek nenekmu. Lu Zhenping, tunjukkan baktimu yang tiba-tiba ini. Aku khawatir mertuamu tidak akan berani memakannya, menantu perempuan. Pokoknya, apapun itu, selama itu adalah sesuatu yang dikatakan Sen Meng, Ming Yang pasti akan mendengarkan. Ia segera berlari ke dapur, mengambil mangkuk besar berukuran sedang, dan menyerahkannya kepada Sen Meng. Sen Meng pun tak tinggal diam. Hari ini, Lu Zhenping membuat iga babi rebus dengan acar kol dan bihun, babi goreng dengan cabai kering dan jamur, serta bayam dan telur goreng. Semuanya lezat. Ia mengisi dasar mangkuk dengan bihun dan acar kol, lalu meletakkan 2 potong iga babi di atasnya, diikuti cabai merah kering dan jamur, dan 4 atau 5 potong babi goreng. Ia meletakkannya di satu sisi, lalu meletakkan bayam dan beberapa telur di sisi lainnya. Baiklah, kalian makan dulu, jangan tunggu aku. Aku akan pergi ke panti jompo untuk mengantarkan makanan, batuk-batuk, hanya untuk menunjukkan baktiku sebagai anak. Sen Meng mengibaskan rambutnya, menggoyangkan pinggulnya, dan berjalan keluar. Pria, anak. Kau tak tampak seperti akan menunjukkan baktimu kepada orang tua. Kau tampak seperti akan menimbulkan masalah. Ketika Sen Meng tiba di halaman tua, ia tidak mengetuk pintu. Ia masuk sambil tersenyum, membuat kedua keluarga itu tampak sangat akrab. Suasana di ruang utama,
tempat semua orang sedang makan malam, hening sejenak ketika ia tiba. Aduh, paman dan bibiku ada di sini, dan sepupuku beserta istrinya juga ada di sini. Aku bahkan tidak tahu. Aku tidak banyak memasak untuk makan siang, tapi aku memasak daging olahan saat membagi-baginya. Ibu dan ayah, menantu perempuan tertua kalian datang untuk membawakan makan siang. Lu Changsu, Liu Sanjin, kamu monster macam apa, bicara seperti itu? Kakak ipar datang. Kenapa kau bawa daging sebanyak ini? Kau sungguh berbakti. Di antara semua menantu perempuan, kaulah yang paling memikirkan orang tuamu setiap hari. Dagingnya dipotong-potong besar sekali. Orang tua, lihat betapa kakak iparmu memikirkanmu. Masakannya sangat berminyak. Dia pasti sudah memilih yang terbaik untuk dibawakan untukmu. Lu Lanhua sudah menerima surat penerimaan dari pabrik tekstil, jadi dia tidak perlu lagi bergantung pada Shen Meng. Lagi pula, bagaimana mungkin Shen Meng berani mengatakan hal-hal seperti itu? Makanan itu jelas dimasak oleh kakak laki-lakinya, tapi dia malah menyajikannya untuk orang tuanya. Sungguh tidak tahu malu. Di hadapan orang luar, kemampuan Shen Meng untuk mengatakan hal-hal seperti itu membuat Liu Sanjin dan Lu Changzu merasa cukup bangga, terutama Liu Sanjin, yang menantu perempuannya ingin menunjukkan rasa hormat kepadanya. Di hadapan keluarganya, ia berdiri tegak dan bangga. Menantu perempuan tertuamu ada di sini. Mingyang sudah memberitahumu, kan? Hehehe, kami datang hanya untuk menjenguk ibumu. Dia sibuk bekerja setiap hari dan sudah lama tidak bertemu dengannya. Kami sangat merindukannya. Ketika kakak laki-laki Liu Sanjin, Liu Debao, mengucapkan kata-kata ini, bukan hanya Shen Meng, tetapi hampir semua orang yang hadir kecuali Liu Sanjin memutar bola mata mereka tanpa suara. Kata-kata lelaki tua itu terdengar bagus, tetapi ia hanya ingin datang dan mengemis makanan bersama keluarganya. Kalau tidak, mengapa ia datang setiap kali musim panas atau musim dingin ketika gandum dibagikan? Tujuannya sangat jelas. Liu Sanjin sangat tersentuh. Melihat adik dan keponakannya, ia terus mendesak mereka untuk makan lebih banyak, dan bahkan meletakkan semangkuk makanan yang dibawa Shen Meng tepat di depan keponakannya. Dazuang, makanlah yang banyak. Lihat betapa kurusnya kamu. Hatiku hancur melihatmu seperti ini. Terima kasih, Bibi. Wah, masakan sepupuku enak sekali. Daging ini rasanya enak sekali. Ia mengambil 2 potong daging olahan, tetapi istrinya menyenggolnya. Ia segera mendongak dan meletakkan sepotong daging lagi ke mangkuk Liu Sanjin. Bibi, kamu juga harus makan. Kasihan Bibi kalau kamu tidak menikmati makananmu. Anak baik sekali. Kalau anak-anakku bisa peduli padaku sepertimu, aku pasti sudah tertawa terbahak-bahak. Keluarga Lu sudah terbiasa dengan hal itu. Setiap kali mereka datang, Liu Sanjin akan membandingkan putra-putranya dengan Liu Dazuang. Mereka sudah mendengarnya selama puluhan tahun dan tidak peduli lagi. Mereka lebih tertarik untuk makan beberapa potong daging lagi sambil mengobrol. Mereka sedang mengambil makanan, dan Shen Meng berdiri di sana sambil tersenyum tanpa mengganggu mereka. Wu Xianglan menoleh beberapa kali, ingin berbicara, tetapi Liu Sanjin banyak bicara hari ini, dan suaranya keras, jadi dia tidak bisa menyela sepatah kata pun. Setelah akhirnya memuaskan keinginannya untuk menjadi ibu mertua, dia menatap Shen Meng, sangat puas dengan penampilannya hari itu. Menantu perempuan tertua, kamu belum makan, ya? Mau makan sesuatu di sini? Tidak, Bu, kalian semua makan saja. Aku hanya datang untuk menjenguk paman dan bibi. Ngomong-ngomong, Bu dan ayah, kenapa kalian memberi Mingyang dan anak-anak lain begitu banyak uang tahun baru? Aku agak malu. Ini kan cuma tahun baru, bukan masalah besar. Kalian terlalu memanjakan anak-anak. Waktu aku tanya berapa uang yang diberikan kakek nenek mereka malah lari terbirit-birit. Paman, bibi, dan sepupuku tidak dapat apa-apa, kan? Mereka kan cuma anak-anak, kenapa harus memberi mereka uang tahun baru? Yongqiang dan Yongli, kalau kakek nenek kalian sudah memberi uang tahun baru, kalian jangan minta-minta. Sambil berbicara, Shen Meng berjongkok di samping Lu Lanhua, menoleh untuk menatapnya, dan berkata, kakak iparmu tidak memberikannya padamu, kan? Miao Miao juga harus mengawasi dompetnya dengan ketat dan jangan biarkan beberapa pria menggodanya. Setiap orang. Mereka bilang tidak mau memberikannya, tapi yang sebenarnya mereka maksud adalah mereka ingin anak itu menerima uang tahun baru. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu licik dan tak tahu malu? Hanya Wu Xianglan yang terbelalak. Anak-anak iparnya sudah menerima uang tahun baru, tetapi Yongqiang dan Yonglinya sendiri belum menerima uang. Kakak iparnya sekarang menelan ludahnya sendiri untuk mengatakan hal-hal ini, bukankah dia hanya membela mereka bertiga? Untuk sesaat, Wu Xianglan berharap dia bisa memeluk Shen Meng dan menciumnya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak iparnya yang baik. Lu Lanhua sangat marah. Orang ini benar-benar tak pernah puas. Tepat saat ia hendak melepaskan diri dari pelukan Shen Meng di bahunya, ia mendengar Shen Meng mendekat dan berkata, Lanhua, aku baru ingat, karena kakakmu bisa mendapatkan pekerjaan ini, dia juga bisa kehilangannya. Bagaimana menurutmu? Terkejut dengan apa yang dikatakannya, Lu Lanhua memaksakan senyum dan mengeluarkan 2 yuan dari sakunya, lalu menyerahkannya kepada Shen Meng. Sejujurnya, aku pergi ke rumah kakak laki-laki dan kakak iparku dan lupa memberi anak-anak uang tahun baru. Kakak ipar, kamu harus terima 2 yuan ini dan belikan anak-anak permen untuk memuaskan lidah mereka. Aduh, bagaimana mungkin aku menerima ini?
Lan Hua, kau memang sangat menyayangi keponakanmu. Tapi kau harus memperlakukan mereka semua sama. Lihat Yongqiang dan Yongli, mata mereka hampir lelah karena menunggu. Lu Lanhua menggertakkan giginya dan mengambil 1 yuan lagi untuk diberikan kepada Wu Xianglan, yang langsung mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Lu Lanhua menggigit roti kukusnya dengan marah. Ia ingin sekali menamparkan tangannya. Kenapa ia harus memberi setiap anak 50 sen? Uang sebanyak itu untuk anak-anak nakal ini. Apa yang mereka lakukan? Keluarga Liu tersipu, bertanya-tanya apakah keluarga Lu telah mengirim Sen Meng untuk menipu mereka. Mereka bahkan belum mulai makan, dan mereka bahkan belum meminta uang atau makanan, tetapi keluarga Lu sudah meminta uang. Omong kosong macam apa ini? Bab 173. Sen Meng tak kuasa menahan tawa melihat ekspresi terima kasih Wu Xianglan. Bukan demi mereka. Ia terbatuk 2 kali dan menjabat tangan Lu Lanhua dengan lembut. Oh, Lanhua, kau baik sekali. Denganmu sebagai bibi kami, anak-anak tidak akan menderita lagi. Yongqiang dan Yongli punya masalah mereka sendiri, dan Xiaogang dan Xiaoni tidak bisa ditinggalkan. Kita tidak bisa membiarkan mereka buta hanya karena mereka masih kecil. Ini, berikan ini padaku, dan aku akan membawanya sebentar lagi. Keluarga Liu menghela napas lega ketika mereka melihat Sen Meng tanpa henti menyerang Lu Lanhua. Zhou Jiaojiao dan Lu Jiaxuan mengerutkan kening menyaksikan Sen Meng bertindak seperti ini. Mereka memandang rendah perilaku Sen Meng yang tak tahu malu dan tatapan mereka penuh penghinaan. Jadi ketika Sen Meng menatap mereka, Zhou Jiaojiao mengeluarkan 4 yuan dari sakunya dan memberikan 3 yuan kepada Sen Meng dan 1 yuan kepada Wu Xianglan. Aku sudah menyiapkan uang tahun baru ini, tinggal menunggu untuk diberikan kepada anak-anak saat aku mengunjungi mereka di hari pertama tahun baru Imlek. Aku tidak menyangka kau begitu tidak sabar, jadi ini dia. Aku bilang, kakak ipar, kau akan pergi bekerja di kota, jadi kau harus menjaga penampilanmu dan jangan mempermalukan kakakmu. Hei, terima kasih banyak, Paman dan Bibi. Apa yang kulakukan ini sia-sia. Anak-anak kita banyak dan pengeluaran kita banyak sekali, sampai-sampai aku tidak bisa tidur. Kalian berdua masih memikirkan anak-anak kalian, menunjukkan bahwa kalian masih punya hati nurani. Lagi pula, kakak tertua kalian membantu pekerjaan Jiaxuan di komune, kan? Zhou Jiaojiao terdiam, dan ekspresi Lu Jiaxuan berubah, tangannya yang memegang sumpit memutih karena mencengkeramnya terlalu erat. Lu Changzu menatap dingin Sen Meng yang mengulurkan tangan untuk meminta uang tahun baru, tak berani berkata sepatah kata pun. Mengingat temperamen Sen Meng, ia tak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dulu ia paling peduli dengan reputasinya. Tingkah lakunya saat ini pasti atas perintah Zhenping. Ia bahkan mungkin akan meminta reaksinya. Ia sudah lama tak melihat putranya tersenyum padanya, dan saat ini, ia merasa harus melakukan bagiannya. Istri putra sulung benar. Jiaxuan dan Jiao Jiao sangat berterima kasih padamu. Kamu harus mengambil uang tahun baru yang mereka berikan. Itu semua untuk anak-anak. Tapi kamu harus bilang ke putra sulung untuk datang dan bicara dengan orang tua ini kalau ada waktu. Dia seharian bekerja. Dia tidak pernah jalan-jalan. Baiklah, ayah. Aku pasti akan membicarakannya dengannya nanti. Keluarga Liu tidak menyangka Lu Changzu akan berkata seperti itu. Mereka tidak membawa banyak uang saat datang, dan pakaian mereka compang camping. Mereka hanya berharap bisa meraup untung besar. Jadi ketika Sen Meng menoleh, senyum di wajah mereka hampir lenyap. Paman dan Bibi, kalian tidak perlu memberi sebanyak bibi kalian sendiri. Yang penting niat baik. Aku orang yang paling murah hati, dan aku sama sekali tidak peduli dengan formalitas-formalitas seperti ini. Hehehe, jangan memberi terlalu banyak, sama sekali jangan memberi terlalu banyak, kalau tidak aku tidak akan membantu kalian mengurus anak-anak dan 2 bocah Jinghao. Keluarga Liu saling berpandangan, tak bergerak, dan suasana menjadi tegang. Sen Meng cemberut, jelas-jelas tidak ingin bicara. Wu Xianglan mengikuti Sen Meng dan mengambil 3 yuan. Ia menggertakkan gigi, mengambil 2 yuan dari uang itu, dan hendak menyerahkannya kepada Sen Meng ketika Sen Meng mendorongnya kembali. Apa yang kau repotkan? Ini semua dari orang dewasa ke anak-anak. Kalau kau mau memberikannya padaku, aku akan memberikannya secara terpisah nanti. Lihat aku, 1 yuan ini untuk Yongqiang dan Yongli. Mereka bisa pergi ke kota bersama ibu mereka nanti, berfoto, dan kau bisa melihatnya saat kau besar nanti. Aku harap kau tumbuh tinggi dan gemuk. Kakak kandungku sendiri, kakakku satu-satunya. Kalau saja kesempatan itu tidak begitu tidak pantas, Wu Xianglan pasti akan bersujud pada Sen Meng. Saat itu, tidak ada seorang pun dari keluarga Liu yang bergerak, jelas menunjukkan rasa tidak hormat kepada kakak iparnya. Sudah waktunya baginya untuk melakukan pekerjaannya. Di depan semua orang, Wu Xianglan memasukkan uang itu ke dalam sakunya. Sejujurnya, keluarga adalah yang paling dekat. Lihatlah betapa baiknya Miao Miao dan Lan Hua dibesarkan. Mereka seperti ibu mereka. Mereka tahu bagaimana menyayangi keponakan-keponakan mereka. Tak ada yang bisa menandingi mereka. Sekalipun putra-putri mereka sendiri diperlakukan tidak adil, mereka tetap menyayangi keponakan-keponakan mereka. Cek, sungguh, Lu Jiahe, kau hanya tahu cara makan. Kau bahkan tidak peduli dengan anak-anak. Kakak iparmu sedang memikirkan anak-anak kita. Kau seharusnya lebih memikirkan anak-anak Lan Hua di masa depan. Lu Jiahe sama sekali tidak menghiraukannya.
Biarkan mereka ribut. Ia akan makan makanannya sendiri, dan tak seorang pun bisa menghentikannya. Ia sudah memutuskan bahwa selama orang tuanya berani memberi gandum kepada keluarga pamannya, ia akan berpisah dari keluarga. Dengan begitu, ia akan punya uang dan gandum, dan ia bisa pergi ke Sukin kapanpun ia mau. Tak seorang pun bisa menghentikannya, dan Wu Xianglan, nenek sihir itu, bahkan tak perlu dikhawatirkan lagi. Lu Miao Miao awalnya tidak mau memberikannya, tetapi Shen Meng terus mendesaknya. Ia juga memiliki sebagian uang yang diberikan kakak perempuannya untuk membeli pekerjaan, dan ia ingin tetap mendapatkan gaji meskipun tidak bekerja. Jadi, ketika ia melihat Shen Meng membisikkan sesuatu di telinga kakak perempuannya, ia tahu itu jelas bukan hal yang baik. Sekarang, percuma saja ia berpura-pura mati. Jika Shen Meng sampai ribut soal pekerjaan itu, ia mungkin akan mendapat masalah besar. Dari semua orang di lingkaran itu, selain keluarga paman dari pihak ibu, hanya dia yang tidak kehilangan darah. Dia merasa sangat dirugikan, dan suara kecil di kepalanya menangis. Dia menatap ibunya, berpikir bahwa dia harus memastikan ibunya memberinya makanan enak nanti, kalau tidak, dia benar-benar tidak akan bisa bertahan hidup. Kakak ipar, kau tahu betul keadaan keluargaku. Tidak seperti kakak perempuanku yang mengurus rumah tangga dan keuangan, bagaimana kalau begini, 2 sen. 2 sen per anak itu jumlah yang tidak sedikit. Oh, Yongqiang dan Yongli juga akan dapat, begitu pula Xiaogang dan Xiaoni. Kita tidak boleh melewatkan 1 sen pun. Shen Meng dengan senang hati menerima hadiah itu dan segera membagikan bagian Wu Xianglan kepadanya. Paman Liu menggeledah seluruh tubuhnya dan akhirnya mengeluarkan uang 1,03 yuan dari ikat pinggangnya, yang langsung diberikannya kepada Shen Meng tanpa sepatah kata pun. Tindakan ini membuat Liu Sanjin geram. Baiklah, baiklah, ini sudah siang dan kau bahkan tidak bisa membiarkan seseorang makan dengan layak. Sebaiknya kau pulang sekarang. Aku belum pernah melihat orang sepertimu. Aku tidak tahu angin jahat apa yang membawamu ke sini hari ini sampai-sampai kau membuat masalah. Baiklah, Bu, aku akan segera ke sana setelah makan. Aku bahkan belum bicara dengan paman dan bibiku, jadi ibu harus menungguku, ibu benar-benar harus menungguku. Setelah Shen Meng selesai berbicara, dia berlari secepat angin, meninggalkan semua orang tercengang untuk waktu yang lama. Sesampainya di pintu, Shen Meng langsung mengeluarkan 2 lembar kertas tipis dari penyimpanan spasialnya. Ternyata itu adalah slip pengumuman lowongan kerja di pabrik tekstil. Haha, apa mereka benar-benar mengira dia mudah ditipu? Memberi mereka daging untuk dimakan dan membantu Lu Yongqiang dan Lu Yongli mendapatkan uang tahun baru. Pergilah. Ruangnya bukan hanya untuk pamer. Kehebohan hari ini adalah tentang 2 pengumuman lowongan kerja di pabrik tekstil. Setelah menyimpan salah satunya dengan hati-hati, ia memegang yang satunya, berpikir sejenak, lalu langsung memasukkannya ke saku. Dia memberi Xie Jinghao 2 yuan dan 70 sen sebagai uang tahun baru, lalu mengambil 1 yuan untuk dirinya sendiri sebagai uang tahun baru, menjelaskan situasinya secara singkat, dan bergegas pulang. Bab 174. Lu Mingyang dan adik-adiknya duduk berjajar di ruang utama. Ketika mendengar pintu gerbang halaman terbuka, mereka semua berdiri. Lu Zhenping keluar dari ruang timur, alisnya berkerut, menatap Shen Meng dengan penuh ketidakpuasan. Lain kali jangan antar belanjaan. Kalau kamu mau cari masalah, bilang saja, dan aku akan memastikan kamu menanganinya dengan sempurna. Lihat jamnya. Kamu belum makan. Hati-hati jangan sampai sakit perut. Makanannya sudah dihangatkan untukmu. Cepat makan. Makan adalah hal terpenting di dunia. Kamu selalu makan tidak teratur. Oke, aku paham. Aku paham. Shen Meng tidak ingin diganggu, jadi dia langsung setuju. Setelah kehilangan Lu Zhenping, dia langsung pergi ke ruang utama, mengeluarkan segenggam uang receh dari sakunya, dan memberi setiap anak sedikit di atas $1. Bu, apakah ibu merampok seseorang? Siapa yang kau rampok? Kau murah hati sekali. Apa kau benar-benar memberi kami semua ini? Bolehkah aku membeli yoyo? Aku beli aksesori rambut buat ibuku. Aku jadi kaya raya, Bu. Aku punya banyak uang. Shen Meng duduk dengan gembira, menikmati pujian anak-anak. Tak lama kemudian, Lu Zhenping membawakan makan siang yang telah disiapkan untuknya ke meja, dan ia terkekeh. Terima kasih, sayang. Kalian berdua lanjutkan saja urusan kalian. Aku harus ke rumah lama nanti setelah selesai makan. Kenapa kamu keluar? Hari ini mendung, tidak ada matahari sama sekali, dan mungkin sebentar lagi akan turun salju. Kenapa kamu tidak di rumah saja dan tetap di sini? Kenapa harus keluar dan mencari angin? Lu Zhenping sangat tidak puas dengan hal ini. Keluarganya telah mempersiapkan segalanya untuk tahun baru, dan ia hanya ingin memanfaatkan tahun baru untuk menghangatkan istri dan anak-anaknya di kang tempat tidur bata berpemanas. Namun, istrinya selalu berlari keluar untuk bermain. Ia jelas-jelas memanfaatkan fakta bahwa ia memiliki banyak peralatan dan terlindungi dengan baik dari dingin, dan ingin bersenang-senang semaksimal mungkin. Kenapa kamu tidak ikut juga? Paman dan bibimu membawa sepupumu dan yang lainnya, dan kedua adik perempuanmu juga ikut sebentar. Kalau turun salju sore ini, mereka mungkin bingung mau pulang. Pergilah bersama dan antar mereka, sebagai tanda terima kasih kecil kita. Lu Zhenping menatap Shen Meng dengan curiga sejenak, lalu bertanya dengan gugup, istriku, apa kau kerasukan? Jangan menakut-nakuti aku.
Kenapa kau mengungkapkan perasaanmu? Kau bahkan tidak memiliki benda itu. Shen Meng. Meskipun apa yang Anda katakan itu sangat benar, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa ketika Anda tiba-tiba menyinggung hal ini. Kalau kamu nggak mau pergi, mendingan di rumah aja dan tidur sama anak-anak sebentar. Nanti kita ajak mereka main. Aku mau ketemu Yusueli, Daya, dan Xiao ya nanti. Mereka bertiga tinggal di rumah Adop. Rumah itu dibangun terburu-buru. Kalau saljunya terlalu lebat, atapnya mungkin harus dilubangi. Kamu sibuk banget, kamu benar-benar sibuk. Kamu akan kembali bekerja setelah tahun baru. Semoga kamu bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan suami dan anak-anakmu. Lihat betapa fasihnya orang ini berbicara. Jika bukan karena tatapan matanya yang terlalu meyakinkan, dia pasti akan mempercayainya. Namun, anak-anak, termasuk Mingyang, sepenuhnya setuju. Ketika si kecil Lu Mingke menatapnya, ekspresinya tampak sedih dan bahkan agak menuduh. Baiklah, besok, aku pulang besok tidak. Malam ini, aku akan memasakkanmu makanan hotpot yang enak, ya. Oh, Bu. Aku suka apapun yang Bu buat, hehehe. Masakan ayam memang lezat, tapi kalau aku bisa makan masakan ibu, aku tak bisa bayangkan betapa ceria dan lincahnya aku nanti. Aku juga anak kecil yang ceria dan lincah. Apa maksudmu, anak kecil? Kau hanya anak nakal. Jangan asal meniru apapun yang dikatakan kakak keduamu. Kakak keduamu itu selalu bicara omong kosong. Lu Zhenping, Shen Meng, kalian ini tidak tahu malu dan tidak punya batas kalau menyangkut makanan. Setelah selesai makan di halaman tua, anggota keluarga Liu memuji keluarga Lu satu persatu, tetapi kemudian mengalihkan pembicaraan dan mulai membicarakan kesulitan mereka sendiri. Mendengarkan mereka, Liu Sanjin merasakan sedikit kesedihan. Meskipun putra sulung dan ketiganya telah berpisah dari keluarga, yang satu menjadi tentara dan yang lainnya menjadi tukang kayu. Bahkan putra keempatnya dan istrinya, yang tidak berpisah dari keluarga, keduanya bekerja di pemerintahan. Ia dan suaminya mendapat tambahan sekitar 10 yuan setiap bulan, dan keluarga mereka hidup berkecukupan. Di sisi lain, kakak laki-lakinya sedang berjuang untuk membeli makanan yang layak. Semakin ia mendengarkan, semakin ia merasa tertekan, dan tak lama kemudian ia mulai menyeka air matanya. Wu Xianglan merasa kesal ketika Lu Yongqiang dan Lu Yongli, kedua anaknya, mulai menguap. Ia memanggil mereka dan membawa mereka kembali ke kamar, sambil berkata bahwa ia akan menidurkan mereka. Namun sebenarnya, ia sangat cemas. Pemberitahuan pabrik tekstil itu masih tersembunyi di balik celana dalamnya, dan ia harus menyimpannya dengan aman. Lu Miao Miao menarik Lu Lanhua ke kamar Zhou Jiao. Ia belum menyerah pada pekerjaannya di pabrik tekstil dan menghabiskan sepanjang pagi mencari kesempatan untuk bermain-main di kamar Zhou. Namun, istri Liu Dazuang bagaikan lintah yang manja, mengikutinya kemana-mana dan merayunya tanpa henti. Tak lama setelah ia kembali ke kamar, Lu Yongli dan Lu Yongqiang akhirnya tertidur. Baru setelah itu ia menutup pintu dan meraih ikat pinggangnya. Tiba-tiba, ia membeku, seolah tersambar petir, terlalu takut untuk bergerak. Apa yang terjadi? Notifikasi yang disembunyikan dengan baik tiba-tiba menghilang. Ia panik total dan mulai melepas pakaiannya satu persatu, mencari dengan saksama di dalam dan luar, takut ada yang terlewat. Akhirnya, ia hanya mengenakan rompi dan pakaian dalam, tetapi ia tetap tidak menemukan slip pemberitahuan itu. Di tengah musim dingin, ia berkeringat dingin. Ketika Lu Jiahe mendorong pintu hingga terbuka, ia menatap Wu Xianglan. Melihat pinggangnya yang besar dan payudaranya yang keriput, ia mengerutkan kening dengan jijik. Tak tahu malu. Telanjang seperti ini di siang bolong, apa yang kau coba lakukan? Sudah kubilang, jangan bandingkan dirimu dengan Sukin. Kau bahkan tidak sehebat salah satu kukunya. Sekalipun kau telanjang bulat, aku takkan mau bersamamu. Jangan coba-coba merayuku. Wu Xianglan mencibir dan melotot tajam ke arahnya. Kamu ini apa-apaan sih? Kamu ini makhluk baik apa? Aku jadi lengket sama kamu. Kalau bukan karena dua anak itu, aku pasti sudah lama menikah lagi. Kamu pikir kamu masih muda? Kamu bahkan gak bisa hitung sampai 5 kalau sudah selesai. Aku lagi merayu kamu. Aku mau orgasme setiap kali lihat kamu. Kau hanya keras kepala, iya. Lu Jiahe ragu sejenak sebelum berbalik dan berjalan keluar. Awalnya ia berencana tidur di rumah setelah makan dan minum sepuasnya, tetapi ketika ia kembali dari buang air besar dan melihat Wu Xianglan dalam keadaan seperti ini, ia mengencangkan kerah bajunya. Ia tidak ingin tidur dengan Wu Xianglan. Setelah berpakaian, Wu Xianglan mencoba mengingat rute yang diambilnya untuk menemukan pemberitahuan itu, tetapi setelah mencari beberapa saat, dia tidak dapat menemukannya dan hampir terjatuh ke tanah. Semuanya sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Semua rencana briliannya, yang telah ia rancang sekian lama, akhirnya sia-sia. Karena slip pemberitahuan itu hilang, pasti ada yang mengambilnya. Tidak, dia harus memberitahu Zhou Jiao tentang ini, kalau tidak, jika dia mengambil slip pemberitahuan itu, pekerjaannya akan benar-benar berakhir. Selama Zhou Jiao dapat menemukan slip pemberitahuan, dia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Bab 175. Ketika Shen Meng kembali ke rumah lama bersama suami dan anaknya, situasi di sana sudah memanas. Beberapa anggota keluarga Liu, termasuk Wu Xianglan, Zhou Jiao,
Lu Jiaxuan, Lu Miao Miao, dan Lu Lanhua, bertempur dengan sengit, wajah mereka memar dan rambut mereka acak-acakan. Terutama Lu Lanhua dan Lu Miao Miao, pakaian mereka robek, sebuah bukti betapa sengitnya pertempuran itu. Kedua wanita itu bertempur seperti orang gila. Mereka telah menghabiskan begitu banyak uang untuk pekerjaan mereka, dan sekarang mereka kehilangan uang dan pekerjaan mereka, menderita kerugian ganda dan menguras kantong mereka. Mereka tidak punya apa-apa lagi, jadi bagaimana mungkin mereka menyerah? Zhou Jiao menangis histeris, bersandar di kusen pintu. Ketika melihat Shen Meng datang, ia langsung memalingkan muka. Ia merasa Shen Meng telah membawa seluruh keluarganya hanya untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Serahkan apa yang kau ambil, dan kita tetap dianggap saudara. Kita bisa melupakan semua yang seharusnya dan tidak seharusnya kita katakan begitu kita meninggalkan halaman ini, dan kita masih bisa tetap berhubungan. Kalau kau keras kepala, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Kami belum pernah melihat apa yang kau bicarakan. Kami mungkin miskin, tapi bukan berarti kau bisa memfitnah kami seperti ini. Kau tidak sopan, iya. Baiklah, mari kita lihat seberapa tidak sopannya kau hari ini, dasar bocah nakal. Kalau aku tidak menyelamatkan ibumu dari selokan waktu itu, kau tidak akan ada di sini. Liu Sanjin sangat marah karena surat keterangan kerja dari pabrik tekstil menantu perempuannya yang masih muda telah hilang. Ia juga marah kepada keluarganya sendiri karena begitu tidak berguna. Bagaimanapun, ia sudah berbuat cukup banyak selama bertahun-tahun. Tidak masalah bagi mereka untuk datang saat tahun baru. Ia bisa berpura-pura tidak tahu beberapa hal dan memberi mereka uang. Tapi mereka seharusnya tidak mengincar pekerjaan menantu perempuannya yang masih muda. Itu sudah keterlaluan. Ia tidak bertahan lama. Mendengar kakak laki-lakinya berkata seperti itu, raut wajahnya langsung melunak. Ya, karena ia perempuan, keluarganya sama sekali tidak menginginkannya. Orang tuanya melemparkannya ke dalam parit dan memberitahu semua orang bahwa ia sudah mati. Kakak laki-lakinya lah yang berlari cukup lama, menemukannya di parit, dan membawanya kembali. Tak peduli sudah berapa tahun berlalu, aku masih berutang nyawaku padanya. Jiaxuan, biarkan pamanmu dan yang lainnya pergi. Apa yang tidak bisa diselesaikan selama tahun baru? Jiao Jiao adalah penyelamat keluarga direktur pabrik tekstil. Katakan saja ada pencuri yang masuk ke rumah dan mencuri surat pemberitahuan itu. Mohon dengan sangat kepada mereka. Mungkin mereka bahkan bisa mencarikan pekerjaan untuknya. Lu Jiaxuan mengerutkan kening dalam-dalam saat mendengarkan kata-kata ibunya, sementara Zhou Jiao menangis semakin sedih. Ibu, itu semua milikku. Memangnya kenapa kalau aku seorang dermawan? Mereka memberiku begitu banyak barang dan pekerjaan yang aman. Aku tak bisa membalas budi sebesar itu. Itu pekerjaan yang bisa kuwariskan kepada anak-anakku. Bagaimana mungkin aku meminta mereka lagi jika barang berharga seperti itu hilang? Wah, Ibu, bisa-bisanya kau berkata begitu. Melihat menantunya menangis terseduh-seduh, Liu Sanjin mundur, hampir tidak mampu menatap matanya. Melihat istrinya menangis, Lu Jiaxuan merasakan sakit yang tumpul di hatinya. Ia mengamati ruangan dengan mata elangnya, tatapannya terpaku pada Lu Miao Miao dan Lu Lanhua sejenak. Di antara mereka, yang paling kecil kemungkinannya adalah kakak iparnya yang kedua. Ia selalu berhubungan baik dengan Jiao Jiao, dan Jiao Jiao akan selalu memikirkannya, Yong Qiang, dan Yong Li jika ia memiliki sesuatu yang baik. Terlebih lagi, ia rakus akan barang murah. Meskipun mereka berdua sempat berselisih paham karena Liu Sukin, ia yakin bahwa kakak iparnya yang kedua tidak mampu melakukan hal seperti itu. Miao Miao dan Lan Hua berbeda. Mereka malas dan rakus sejak kecil, dan mereka hanya ingin menikah dengan orang kota. Salah satu dari mereka lebih suka menikah dengan orang yang memiliki keterbatasan mobilitas, sementara yang lain menikah dengan pria yang lebih tua. Singkatnya, selama mereka bisa tinggal di kota, mereka tidak peduli bagaimana pernikahan mereka nantinya. Orang-orang egois seperti itu jarang pulang. Mustahil bagi mereka untuk bekerja keras demi pekerjaan Jiao Jiao. Pasti ada hal lain yang tidak mereka ketahui. Tak perlu dikatakan lagi, anggota keluarga Liu terbiasa tidak jujur, dan ada banyak alasan untuk mencurigai bahwa selain uang, kupon jatah, dan biji-bijian yang diberikan oleh ibu mereka, mereka pasti telah mengambil sesuatu yang lain. Aduh, apa yang terjadi di sini? Kenapa mereka berkelahi? Aku membawa Zhenping ke sini untuk mengantar pamanku pergi, dan sekarang mereka berkelahi dengan begitu sengitnya. Lu Changzu, yang tak terlihat sejak perkelahian dimulai, berdiri, menghampiri kedua pria itu, mendesah, dan berkata, Zhenping, lihat betapa berantakannya rumah kita tanpamu. Saudara keempat dan istrinya bilang pengumuman pabrik tekstil di rumah itu hilang. Xianlan berteriak dan bergegas menghampiri ketika mendengar itu, dan Lan Hua serta Miao Miao pun mulai bertengkar. Tak lama kemudian, mereka mulai berkelahi. Benar-benar kacau. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Lu Zhenping meliriknya. Ini adalah cara untuk memintanya mengambil alih, tetapi dia tidak mau peduli. Dia tidak ingin mendapat masalah. Xiao Meng dan aku baru saja datang untuk mengantar pamanku pergi. Soal pemiliknya, terserah Laosi dan istrinya. Kalau mereka mau lapor polisi, silakan. Kalau mau cari pejabat desa, silakan. Laosi sekarang bekerja di komune, jadi dia dianggap pejabat pemerintah. Masalah ini bukan masalah besar, tapi juga bukan masalah sepele. Laosi akan membuat keputusannya sendiri.
Lu Jiaxuan tampak tercengang mendengar kata-kata kakaknya. Sejak kakaknya pulang, ia telah ditegur beberapa kali, dan ia merasa kesal, dirugikan, kesal, dan terhina. Namun, ia tidak menyangka kakaknya akan mengatakan hal ini kepadanya sekarang, mengatakan bahwa ia memiliki penilaiannya sendiri. Apakah ini berarti kakaknya benar-benar mengakui bahwa ia adalah orang yang cakap? Shen Meng menatap Lu Jiaxuan yang menatap Lu Zhenping dengan mata berbinar-binar, lalu tak kuasa menahan napas. Ia hanya memujinya, apakah itu cukup untuk membuat pemeran utama pria begitu terharu? Kalau dia tahu bahwa saat mereka datang, dia sudah berulang kali menginstruksikan Lu Zhenping untuk mengatakan hal-hal baik kepadanya di pelataran lama, dia bertanya-tanya apakah dia akan berjaga-jaga. Lu Changzu merasa jauh lebih lega. Zhenping masih peduli pada keluarganya. Anak itu hanya orang yang terus terang dan tidak pandai berkata-kata, dan tidak suka mengatakan hal-hal yang sentimental. Yah, sebagai ayahnya, dia tidak mungkin menyimpan dendam terhadapnya. Kalau begitu, telepon polisi. Jiao Jiao mendapatkan pekerjaan ini dengan susah payah. Aku melihatnya mengeluarkan dan memeriksanya pagi ini. Tidak mungkin benda itu hilang begitu saja tanpa alasan. Semua orang yang masuk ke kamarnya adalah tersangka. Kalau kau tidak memberitahuku, aku akan menelepon polisi. Entah itu keluarga Liu atau Lu Miao Miao, Wu Xianglan panik sejenak. Hanya Lu Lanhua yang tetap tenang dan kalem. Di permukaan, ia tampak sangat tenang, tetapi di dalam hatinya ia menangis terseduh-seduh. Ia menimbang-nimbang apakah ia harus mengungkapkan bahwa ia baru saja membeli pekerjaan kakak iparnya. Hanya mereka berdua yang tahu tentang ini. Jika ia mengungkapkannya dan menyangkalnya, akankah semua orang mencurigainya? Tetapi jika ia diam saja, ia akan dibawa ke kantor polisi, dan pergi ke kantor polisi akan merusak reputasinya. Suaminya mungkin akan menghajarnya. Shen Meng melirik Liu Sanjin yang meringkuk di samping, lalu matanya melirik ke sekeliling. Awalnya ia berniat memberitahu Wu Xianglan secara terpisah untuk memenangkan hatinya sepenuhnya, tetapi saat ini ia tiba-tiba berubah pikiran. Mengapa tidak membiarkan lelaki tua ini menjadi kambing hitam yang bersinar? Bab 176. Kakak keempat, apa maksudmu? Aku pamanmu sendiri. Ya, aku membawa Dazuang dan yang lainnya ke sini untuk meminta uang kepada ibumu. Tapi sebelum aku sempat bertanya, kau bilang kau kehilangan sesuatu. Bagaimana ini bisa dikaitkan dengan keluarga Liu? Kami tidak mengambil apapun. Benar, Bibi. Kita datang untuk mengunjungi kerabat, dan kita salah tempat. Mereka bilang kita semua keluarga saat makan malam. Tapi sekarang, bahkan sebelum kata-kata itu keluar dari mulut mereka, mereka sudah mencurigai kita. Apa maksud Jiaxuan? Setiap orang yang masuk ke rumah mereka adalah tersangka, jadi tidak ada seorang pun di halaman kita yang bisa lolos. Siapa tahu kalau salah satu anggota keluargamu sendiri yang mencurinya. Mereka hanya menunggu kita datang dan menuduh kita. Kurasa kau pun sama. Kalau kita mau ke kantor polisi, kita semua akan pergi. Keluarga Liu berdebat sengit, masing-masing menyangkal telah mengambil barang itu. Namun Liu Sanjin tidak berpikir demikian. Ia mengenal baik anggota keluarganya sendiri. Melihat tatapan mata istri Dazuang yang licik, ia tahu bahwa wanita itu pasti telah mengambil sesuatu secara diam-diam. Ketika Laosi menyebutkan akan pergi ke kantor polisi, ia langsung terkejut. Pasti itu dirinya. Hei, sepupu, jangan terlalu percaya diri. Ini bukan urusanku. Aku hanya datang untuk mengantarkan makanan. Aku akan bicara denganmu di ruang utama dan segera pergi. Jangan libatkan aku dalam hal ini. Ini bukan urusanku. Zhenping, kau di sini saja dan awasi semuanya. Aku mau istirahat. Setelah Shen Meng selesai berbicara, ia pergi. Ia berbalik, keluar pintu, dan menghilang dalam sekejap, sebelum ada yang sempat memanggilnya. Liu Sanjin kesal. Rumahnya sudah berantakan, dan alih-alih membantu menyelesaikan masalah, ia malah memperburuk keadaan. Semua mata tertuju pada Lu Zhenping, yang tampak tenang di permukaan, tetapi sebenarnya cukup terkejut. Saat ia berada di ketentaraan, bahkan prajurit infanteri yang paling terampil pun tampak menghilang lebih cepat daripada Shen Meng yang baru saja menghilang. Meskipun Shen Meng menghilang dengan cepat, apa yang dikatakannya tidak salah. Ketika dia tiba, semua orang di halaman lama sedang makan. Dia sempat mengobrol sebentar, meminta uang tahun baru, lalu pergi. Dia sama sekali tidak pergi ke kamar Lu Jiaxuan dan Zhou Jiaojiao, jadi tidak mungkin dia yang ada di sana. Zhou Jiaojiao menangis sejadi-jadinya. Ini tahun baru Imlek, dan ia tidak melakukan apapun yang pantas membuatnya menerima semua ini. Bagaimana mungkin surat pemberitahuan yang disembunyikannya dengan hati-hati itu bisa hilang? Ia melirik Liu Sanjin, rasa kesal muncul di hatinya. Ini semua salah ibu mertuanya. Jika ia tidak memaksa untuk pamer, pekerjaannya yang sangat bagus tidak akan lenyap begitu saja. Ia dan Jiaxuan sudah membicarakannya. Setelah tahun baru, mereka akan pindah dan tinggal terpisah. Entah mereka mengamuk atau menundukkan kepala, mereka harus meminta bantuan kakak laki-lakinya untuk mendapatkan setumpuk batu bata dan genteng. Baik ia maupun Jiaxuan memiliki pekerjaan, dan mertua mereka dapat memberikan bantuan keuangan. Mereka dapat melunasi utangnya dalam waktu kurang dari 6 bulan. Sekarang semuanya telah berakhir, dan ia terjebak di rumah bobrok itu. Wah, siapa ya? Kakak perempuan tertua, kakak perempuan kedua, setiap kali kalian datang, aku selalu memperlakukan kalian dengan baik.
Semua barang di rumahku, entah itu aksesori rambut, syal, krim wajah, atau krim putih telur, kalau kalian suka, kapan aku pernah menolaknya. Kalau keluarga paman dan bibiku datang, aku selalu buru-buru memasak, dan aku membawa semua bahan-bahan yang ada di rumah untuk dimakan. Apa salahku padamu? Kenapa kalian memperlakukanku seperti ini? Kenapa? Jiao Jiao, jangan menangis, jangan menangis. Hati-hati jangan sampai matamu sakit. Kamu sedang mengandung bayi. Bayi itu tidak tahan menangis seperti ini. Sayang, aku akan menuntut keadilan untukmu, sayang. Lu Lanhua dan Lu Miao Miao terganggu dengan ucapannya. Setelah ia menikah dan menjadi bagian dari keluarga, ia menggunakan rayuannya untuk membujuk Shen Meng agar mau menghabiskan uang. Dulu, mereka berbagi segalanya. Apa yang ia kenakan sekarang, berpura-pura telah mengalami kerugian besar. Kedengarannya bagus, tapi semua barang yang kamu dapat itu dari kakak iparmu. Kamu yang paling diuntungkan. Apa salahnya memberi kami sesuatu? Kami sudah melakukan bagian kami. Sekarang adikku sudah kembali, kami tidak takut kehilangan muka. Ngomong-ngomong, ibu bilang dia sudah mengembalikan uang yang kami pinjam darinya. Aku tidak takut dimarahi olehmu. Zhou Jiao, kamu memang memberi kami sesuatu, tapi aku selalu lebih menyukai kalian berdua. Berapa banyak dari apa yang kamu berikan kepada kami yang dibeli dengan uang yang kuberikan padamu? Beranikah kamu mengatakannya? Zhou Jiao tersedak isak tangisnya, mencengkeram lengan Lu Jiaxuan erat-erat. Matanya yang berkaca-kaca menatapnya dengan ekspresi bersalah. Ia sangat sedih melihat istrinya diperlakukan seperti itu oleh kedua kakak perempuannya. Diam. Kapan ibu pernah memihak keluarga kita? Dia selalu adil dan jujur. Kakak perempuan tertua, kakak perempuan kedua, tanyakan pada diri sendiri dengan jujur berapa kali kalian kembali selama bertahun-tahun. Setiap kali kalian kembali ke kota, kalian tidak pernah berusaha mendapatkan uang atau barang-barang bagus dari ibu. Kalian hanya berpikir untuk mendapatkan uang dan kupon jatah. Pernahkah kalian benar-benar berbakti kepada orang tua kita? Sejak Jiao menikah dengan keluarga ini, dia bangun sebelum fajar setiap hari untuk memasak. Dia mendapat poin kerja penuh, sama seperti para pekerja laki-laki. Jika orang tua kita kekurangan sesuatu, dia berusaha menebusnya. Kita sudah lama tinggal di rumah kecil dan kumuh ini sejak kita pindah dari halaman kakak laki-laki dan ipar perempuan tertua kita. Jiao bilang orang tua kita sedang sakit dan kita harus memberi mereka rumah yang besar. Bisakah kamu melakukannya? Menantu perempuan mana di halaman ini yang bisa melakukannya? Menghadapi pertanyaan Lu Jiaxuan, mereka semua menundukkan kepala dan wajah mereka memerah, tetap diam. Shen Meng juga kembali saat ini, tetapi dia juga tidak berbicara, karena dia juga tidak bisa. Mengapa dia harus membiarkan pria tua seperti itu tinggal di beberapa rumah batanya yang bagus? Jika dia bisa memperlakukan menantu perempuannya sebaik Wang Guizi, dia pasti akan bersedia melayaninya. Tapi sekarang, hehehe, pergilah. Bercanda, apakah Lu Jiaxuan mendapat izin Liu Sanjin untuk memujinya seperti itu? Lihatlah ekspresi bersalah wanita tua itu. Dia jelas tidak setuju dengan apa yang dikatakan Lu Jiaxuan. Semua orang bisa melihat apakah dia bias atau tidak. Mereka yang diuntungkan tentu saja merasa itu adil, sementara teriakan mereka yang tidak diuntungkan terasa tidak masuk akal di matanya. Jiaxuan, terima kasih. Kalau kamu nggak di sisiku, aku nggak akan bisa melewati ini. Aku selalu tahu kamu orang baik. Tidak ada yang lebih baik darimu. Lu Zhenping. Tampilannya yang lengket dan lengket sungguh meresahkan. Sementara semua orang sedang menyaksikan Lu Jiaxuan dan istrinya bermesraan, Shen Meng diam-diam berjalan mendekati Liu Sanjin, yang berdiri agak jauh. Dengan jentikan tangan di saku, sesuatu menghilang. Saya baru mengujinya beberapa kali di jamban, dan saya yakin wanita tua itu telah melihat sudut kertas itu di lengan bajunya. Keluarga Liu yakin bahwa keluarga Lu hanya berpura-pura, mungkin hanya ingin menghindari pinjaman uang atau tiket, dan itulah mengapa mereka menggelar pertunjukan ini. Mereka tidak punya waktu untuk menyaksikan pasangan muda itu bermesra-mesraan. Liu Dazuang langsung menghampiri Liu Sanjin, wajahnya tampak kesal, meraih tangan Liu Sanjin, dan menjabatnya erat-erat. Bibi, kalau Bibi nggak mau pinjam uang, bilang saja. Ngapain repot-repot begini? Tunggu, apa ini? Liu Sanjin kebingungan dan sebelum ia sempat meraihnya, Zhou Jiao menabraknya dan membuatnya tersandung. Saat ia hendak marah, Zhou Jiao berteriak, Bu, kenapa ibu mencuri surat izinku? Dan kenapa ibu membuatnya begitu kotor? Apa ini? Apa itu kotoran dan air seni? Bab 177. Shen Meng bergidik mendengar pertanyaan Zhou Jiao. Omong kosong. Kotoran apa? Itu jelas bau durian. Surat palsu itu sudah lama ada di tanganku, bagaimana mungkin itu kotoran? Zhou Jiao ini terlihat begitu lembut dan halus, bagaimana mungkin dia mengatakan hal-hal vulgar seperti itu? Sementara Shen Meng tenggelam dalam pikirannya, kerumunan di sana gempar. Apa? Pencurinya akhirnya tertangkap, jadi pastilah orang yang paling tidak mungkin itu juga yang paling mencurigakan. Wu Xianglan juga terkejut. Ia bertanya-tanya, apakah ia tidak berhati-hati saat pergi ke jamban, sehingga pengumuman itu jatuh dan ibu mertuanya mengambilnya. Sungguh tragis. Benda sebagus itu malah berlumuran kotoran dan air seni. Siapa di daerah ini yang mau melihatnya? Bukankah ini sungguh sia-sia?
Ini bukan milikku, kok bisa kena aku? Aku nggak tahu ini milikku. Liu Sanjin ketakutan. Bagaimana mungkin benda ini menimpanya? Dia baru pergi ke jamban pagi ini dan belum ke sana lagi sejak itu. Bagaimana mungkin benda ini menimpanya? Lu Jiaxuan bergegas menghampiri. Ia ragu sejenak, tetapi tetap mengambil benda itu dari tangan Zhou Jiaojiao. Tulisan dan stempel di atasnya sekilas menunjukkan bahwa ini adalah pemberitahuan yang dibawa Jiaojiao untuk dilihat setiap hari. Saat itu, tulisan di atasnya sangat kotor sehingga tidak jelas, dan tertutup kotoran. Mustahil membawanya ke pabrik untuk dikenali, dan tidak ada yang mau melihatnya. Terlebih lagi, benda itu sangat kotor sehingga tidak bisa dibersihkan. Ibu, aku sangat kecewa padamu. Bagaimana mungkin ibu menggunakan benda sepenting itu untuk pergi ke toilet? Ibu telah menghancurkan hidup Jiaojiao. Kata-kata ini begitu kasar sehingga Liu Sanjin tidak tahan dan mundur 3 langkah. Sialan, Tuhan, kumohon turunkan salju. Aku benar-benar tidak bersalah. Bagaimana benda ini bisa mengenaiku? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak mengambilnya. Apa yang akan kulakukan dengannya? Jiaxuan, anakku, aku benar-benar tidak mengambilnya. Mungkin istrimu sendiri yang jatuh ke jamban. Kalau tidak, dari mana asal kotoran dan air seninya? Aku tidak bersalah. Aku lebih tidak bersalah daripada Doe. Wah, ada apa dengan matamu? Aku benar-benar tidak mengambilnya. Apa gunanya aku? Ia memelototi ibunya, tetapi apapun yang dikatakan ibunya, Lu Jiaxuan dan Zhou Jiaojiao tetap tidak percaya. Keduanya pun memperhatikan surat itu, yang begitu kotor hingga tak dikenali, dan saling membantu kembali ke kamar. Lu Changzu menatap Liu Sanjin dengan jijik. Kenapa dia harus menggunakan surat wasiat menantunya untuk membersihkan pantatnya? Pantat yang begitu berharga. Dan dia menggunakan mangkuk nasi besi ini untuk membersihkannya. Baiklah, dia membersihkannya, tapi dia bahkan memasukkannya ke dalam lengan bajunya. Semakin dia memikirkannya, semakin tidak nyaman perasaannya. Dia bahkan tidak ingin tidur malam itu. Liu Sanjin menjatuhkan diri ke tanah, menepuk pahanya keras-keras. Ia sungguh dirugikan. Kemana ia harus mencari keadilan? Bagaimana benda itu bisa sampai ke tubuhnya? Sekeras apapun ia menangis dan menjerit, keluarga Liu tetap teguh pada pendiriannya. Mereka telah disakiti tanpa alasan dan bertekad untuk mendapatkan balasan. Lu Lanhua dan Lu Miao Miao juga sangat kesal. Mereka telah menghabiskan beberapa ratus yuan bersama dan tidak mendapatkan apa-apa. Terlebih lagi, mereka berdua merasa bahwa surat yang dibawa Lu Jiaxuan dan Zhou Jiaojiao ke rumah itu sebenarnya milik mereka. Lu Miao Miao memelototi Lu Lanhua dan mencakarnya dengan suara, "Wus." Shen Meng menyaksikan dengan penuh kegembiraan, tak lagi peduli dengan keributan itu. Masalah ini tak lagi ada hubungannya dengannya. Di masa lalunya, anggota keluarga Lu Zhenping entah sudah meninggal, ditangkap, atau gila. Mereka semua telah berjasa besar, dan ia tak akan pernah menyerah. Tak masalah. Ia masih punya umur panjang, dan ia akan menyiksa mereka perlahan-lahan sampai mati. Setelah mengantar pulang pria dan anak itu, Shen Meng pergi ke rumah Yu Sueli sendirian. Sungguh sulit baginya membesarkan anak sendirian. Dulu ia bekerja dengan Zhou Jiaojiao untuk mendapatkan poin kerja, dan tahun ini gandum dan kupon bonus yang ia terima hampir tidak cukup untuk makan, tetapi mustahil untuk memiliki cukup makanan. Ketika Cheng Yufan pergi ke kota kabupaten untuk membeli pernak-pernik tahun baru, ia menyebutkan bahwa dapur rumah sakit mereka sedang mencari asisten umum. Pekerjaannya berat dan gajinya rendah. Orang-orang dari kota kabupaten ingin mendapatkan pekerjaan di rumah sakit melalui koneksi, jadi wajar saja mereka menginginkan pekerjaan yang mudah dan murah. Pekerjaan berat seperti itu tidak terhormat, jadi tidak banyak orang yang mau melakukannya. Cheng Yufan hanya sesekali menyebutkannya saat berbicara dengannya, tetapi Shen Meng mengingatnya dan bahkan memintanya untuk memberikan pujian. Ia memberi Cheng Yufan sebuah shawl berbentuk segitiga dengan keterampilan merajut dan memintanya untuk menyimpannya. Orang-orang di kota kabupaten mungkin meremehkannya, tetapi tidak seorang pun di pedesaan akan meremehkannya. Malah, mereka akan menganggapnya sebagai pekerjaan yang baik. Yu Sueli sedang menjahit. Ia membeli 2 potong kain dan menggunakan kupon katunnya untuk membeli 3 kati katun. Ia membuat 2 pasang sepatu katun untuk Daya dan Xiaoya. Ia baru saja menyelesaikan yang terakhir. Ia hanya perlu menambahkan 2 jahitan lagi untuk menyelesaikannya. Mendengar ketukan di pintu, ia buru-buru berdiri dan, setelah berpikir sejenak, mengambil tongkat kayu dari balik pintu. "Siapa ini?" "Ini aku, Bibi Daya. Aku datang untuk memberitahumu sesuatu yang bagus." Mendengar itu adalah Shen Meng, Yu Sueli sangat gembira dan segera meletakkan apa yang dipegangnya untuk membuka pintu. "Aduh, dingin sekali. Kenapa kamu tidak di rumah saja untuk hibernasi? Apa yang kamu lakukan di sini? Jalannya licin, ya. Kamu tidak kedinginan. Masuklah dan minum air hangat." "Tidak dingin. Aku sangat senang hari ini, luar biasa senangnya. Aku pergi ke kota kabupaten tanggal 27 dan mendengar beberapa berita yang ingin kusampaikan kepadamu, tetapi kemudian hujan dan salju turun 2 kali berturut-turut, dan Zhenping tidak mengizinkanku keluar. Cuacanya bagus hari ini, jadi aku datang sesegera mungkin." Yu Sueli menyambut Shen Meng masuk, membantunya duduk, menuangkan secangkir air panas, dan mengeluarkan sepiring kacang dari lemari. "Aku masak ini sendiri. Coba deh, lihat apakah enak."
Daya dan Xiaoya, keluar dan lihat, bibi kalian ada di sini. Bibi di sini. Bibi, apa bibi kedinginan? Biar aku hangatkan tangan bibi. Gadis kecil, biar ku hangatkan dulu. Bibi, makanlah kacang. Kacang panggang buatan ibuku harum sekali. Shen Meng sangat menyayangi kedua anak kecil yang bijaksana itu. Sebelum sempat berbicara dengan Yu Sueli, ia memeluk dan mencium kedua anak itu sebentar. Setelah bermain sebentar dengan anak-anak itu, ia mulai membicarakan hal-hal serius. Saya pergi ke kota kabupaten beberapa waktu lalu dan bertemu dokter Cheng dari rumah sakit kabupaten. Beliau dipromosikan menjadi direktur tahun ini dan memiliki pengaruh yang besar di rumah sakit. Saat kami mengobrol, beliau menyebutkan bahwa dapur rumah sakit mereka kekurangan tukang. Beliau tidak hanya harus memindahkan sayur dan buah, memotong dan mencuci sayur, tetapi juga membantu memanaskan air. Ada banyak pekerjaan lain-lain, dan tidak banyak orang di kota kabupaten yang bersedia melakukannya. Mereka merasa pekerjaan itu tidak terhormat dan sangat melelahkan. Orang-orang di kota tidak bersedia melakukannya, tetapi kami bersedia melakukannya. Saya rasa kamu tidak akan mampu melakukannya. Shirley, kamu seorang wanita. Jika kamu pergi ke pedesaan dan bekerja keras dengan orang-orang besar itu untuk mendapatkan poin kerja, bagaimana kamu akan menghidupi dua anak? Dengarkan saya, pergilah. Memang melelahkan, tetapi dengan bantuan dan dukungan dokter Cheng, tidak akan ada yang mempersulitmu. Mata Yu Sueli membelalak. Apa yang Shen Meng bicarakan? Apakah dia diam-diam mendapatkan pekerjaan untuknya? Dan di rumah sakit, mana mungkin aku keberatan? Aku sangat gembira. Baiklah, aku akan bekerja di kota kabupaten setelah tahun baru, jadi ayo kita pergi bersama. Oh, ngomong-ngomong, pekerjaan di rumah sakit memang berat, tapi gaji dan tunjangannya lumayan, 18,5 yuan sebulan. Rumah sakit juga membagikan beberapa stroke setiap bulan yang tidak bisa kita dapatkan di pedesaan. Kalau kamu tidak keberatan, aku akan meminta seseorang untuk membicarakannya dengan dokter Cheng nanti. Tidak keberatan, bagaimana mungkin aku keberatan? Xiao Meng, aku sangat berterima kasih padamu. Kau adalah dermawan kami bertiga. Daya dan Xiaoya bersujud kepada bibimu. Jika aku bisa bekerja di kota kabupaten untuk mencari nafkah demi menghidupimu di masa depan, aku pasti tidak akan membiarkanmu menderita. Daya, setelah tahun baru, kau akan bersekolah di Mingfang. Aku akan menjual semua milikku untuk membiayai sekolahmu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bibi. Kedua gadis kecil itu sedikit bingung, tetapi mereka dengan patuh membungkuk padanya. Shen Meng menepuk-nepuk rambut kedua anak itu dan mengeluarkan 2 sen uang keberuntungan dari dadanya untuk masing-masing anak. Baik-baik ya, Daya. Belajar yang rajin dan jaga ibumu baik-baik ya nanti. Aku nggak minta apa-apa darimu. Ketika Shen Meng meninggalkan rumah Yu Sueli, ia memikirkan siapa lagi yang bisa ia gunakan. Ia ingin memilih orang-orang dari kumpulan terbatas orang yang setia kepadanya, mengandalkannya, dan mengaguminya. Orang-orang inilah yang akan membantunya di masa depan. Bab 178. Saat Shen Meng berjalan pulang, kepingan salju mulai berjatuhan. Ia mengenakan syalwal tebal yang melilit erat di lehernya dan sepatu bot sekolah. Ia mengulurkan tangan dan menangkap kepingan salju, mengamatinya meleleh di telapak tangannya. Ia menghela napas panjang lega, menyadari betapa banyak hari telah berlalu tanpa ia sadari. Di tengah pusaran salju, dia berdiri di sana, memancarkan pesona yang unik. Lu Zhenping menunggu lama di rumah, tetapi Shen Meng tak kunjung muncul. Ia pergi mencarinya dan saat itulah ia melihatnya. Harinya kacau dan ia merasa sangat frustrasi, tetapi kini setelah menatap Shen Meng, hatinya yang gelisah tiba-tiba menjadi tenang. Ketika Shen Meng berbalik, mereka berdua saling memandang dari kejauhan, tatapan penuh kasih sayang mereka terpancar sesaat. Lu Zhenping sedikit membuka lengannya, dan Shen Meng tersenyum penuh arti. Ia segera berjalan ke sisinya dan hendak menerekamnya ketika mendengar suara guk di belakangnya. Kakak, kau harus membelaku. Kakak iparku menipuku lebih dari 700 yuan. Lebih dari 700 yuan. Itu uang yang kusimpan bersama Miao Miao, dari kedua keluarga kami, selama 2 atau 3 tahun tanpa makan atau minum. Dan dia mengambilnya begitu saja. Kakak, aku dan Miao Miao adalah saudaramu sendiri, kau tidak bisa hanya diam saja melihat kami mati. Iya, kakak ipar memang kejam. Kok bisa dia menggelapkan uang adikku sebanyak itu? Melakukan hal seperti ini saat tahun baru sama saja menyulitkan keluarga kita berdua. Kakak harus menyelamatkan kita. Lu Zhenping. Shen Meng. Ratapan itu menyebalkan. Apa dia tidak tahu kalau dia cuma sedang menunjukkan rasa sayang? Dia benar-benar merusak suasana hati. Kenapa dia harus menangis sekarang? Menyebalkan sekali. Shen Meng sangat kesal karena tidak bisa memeluk siapapun. Melihat Lu Miao Miao dan Lu Lanhua, ia semakin kesal. Keluar dari sini. Shen Meng penipu, dan hati nurani macam apa Sang Liangxin itu. Jika Tuhan punya mata, dia pasti akan menghajar orang-orang munafik yang berpura-pura menjadi pencuri itu. Kapan aku pernah menipumu, Lu Lanhua? Sebaiknya kau katakan padaku, kau yang menipuku atau aku yang menipumu. Aku bahkan belum menyelesaikan urusan denganmu, dan kau sudah datang ke sini. Sempurna, mari kita selesaikan masalah ini dengan baik.
Wajah Lu Lanhua menegang. Ia dan Lu Miao Miao telah menghabiskan begitu banyak uang, tetapi akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Mereka sangat enggan menerima hal ini, itulah sebabnya mereka datang ke rumahnya, berharap mendapatkan uang mereka kembali. Karena Shen Meng sangat takut kakak laki-lakinya akan mengetahui tentang penjualan pekerjaannya, ia berpikir bahwa selama ia menangis dan memohon di depan kakaknya, ia pasti akan mendapatkan kembali uangnya dan menanggung kerugian ini dalam diam. Akuntansi apa? Kakak ipar, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Apa kau lupa apa yang kita bicarakan hari ini? Kalau kau tidak ingin adikku tahu, sebaiknya kau segera kembalikan uangnya padaku. Kalau tidak, kalau ini sampai tak terkendali, kita semua akan celaka. Lu Miao Miao tidak berani bicara. Ia selalu takut pada Lu Zhenping. Soal pembelian pekerjaan, keluarganya telah menyumbang setengahnya, dan sisanya dari Liu Sanjin. Ia sudah memutuskan. Lagi pula, ia tidak terlibat dalam masalah ini dari awal hingga akhir. Ia hanya ingin bermitra dengan kakak perempuannya untuk membeli pekerjaan itu. Jika kakak perempuannya akhirnya kehilangan pekerjaan, ia bisa memintanya untuk mengembalikan uangnya. Asalkan ia tidak menderita kerugian, itu tidak masalah. Kalau tidak bagus, ya sudahlah. Lu Lanhua, coba tanya ke seluruh dunia, pekerjaan aman siapa yang cuma bisa dijual beberapa ratus yuan. Kakakmu sudah bilang kalau di kota, pekerjaan aman apapun tak bisa dibeli kurang dari 2 atau 3 ribu yuan. Tapi kau pikir kau bisa membeli pekerjaanku hanya dengan beberapa ratus yuan, hanya untuk membodohiku berpikir jadi penjual tiket itu pekerjaan berat. Apa kau pikir aku benar-benar bodoh? Zhenping, cepat naik sepeda dan laporkan ini ke polisi. Kita tak bisa membiarkan Lu Lanhua, yang bermasalah dengan ideologinya, bebas. Biarkan dia dipenjara karena menipu keluarga militer. Oke, Lu Zhenping langsung setuju. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan Shen Meng, dia sangat patuh. Kak, apa-apaan semua, kebaikan, itu. Jangan takut padanya. Lanhua, keluarga Lu, dan aku akan membelamu. Bagaimana kau bisa begitu takut pada istrimu? Di mana keberanian masa kecilmu? Di mana wibawa komandan militermu? Dasar pengecut menyedihkan. Apa yang kau takutkan? Jika dia berani menceraikanmu, kau tidak akan meninggalkannya begitu saja, kan? Aku akan mengenalkanmu pada beberapa perempuan muda yang belum menikah di kota ini, oke, Kak? Aku mau Xiao Meng. Lanhua, kamu memang suka berbohong dan mencuri sejak kecil. Bahkan setelah dewasa dan menikah, kamu masih saja begitu. Karena kamu belum cukup baik, aku akan mencarikanmu tempat yang bagus untuk belajar dengan benar. Dan apa yang baru saja kamu katakan, ini pertama kalinya. Kalau aku mendengarnya lagi, aku akan menghajarmu. Lu Miao Miao ketakutan. Dia tahu kakak laki-lakinya takut pada istrinya, tapi kakak perempuannya masih saja memukulinya di bagian yang sakit. Bukankah dia sedang mencari mati? Kakak dan adik ipar, aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya diseret ke sini oleh adikku. Aku harus berpihak pada kakak dan adikku, jadi ini sangat sulit bagiku. Ini tidak ada hubungannya denganku, jadi aku akan pergi sekarang. Lu Miao Miao pandai bicara, tetapi jika menyangkut penderitaan yang nyata, dia lari lebih cepat daripada seekor anjing. Shen Meng mengangkat dagunya dan menatap Lu Lanhua dengan jijik. Ia melirik Lu Zhenping, yang bergegas masuk ke halaman. Dua orang di luar bisa mendengar suara rem sepeda dibuka. Dia mendekati Lu Lanhua. Aku sudah memberimu slip pemberitahuan yang benar, dan kita sudah menyelesaikan pembayarannya. Sekarang setelah kau mendapatkan barangnya, kau masih ingin memerasku. Percayalah, uang adalah hidupku. Kau ingin membunuhku. Tidak mungkin. Lu Lanhua, kau berani berbuat curang padaku sekarang. Tunggu saja. Direktur Biro Keamanan Publik adalah rekan seperjuangan kakakmu. Aku pasti akan membelikanmu beberapa hadiah bagus dan memintanya untuk menjagamu dengan baik. Tatapannya begitu mengintimidasi, dan auranya begitu kuat, membuat Lu Lanhua ketakutan. Tanpa sadar, ia terhuyung mundur 2 langkah. Ketika mendengar Lu Zhenping membunyikan bel sepedanya di pintu, ia begitu ketakutan sehingga langsung berbalik dan berlari menuju rumah keluarga Lu, menghilang seketika. Cek, ini sungguh terlalu lemah, tidak ada tantangan sama sekali. Lu Zhenping mengintip keluar dan mendapati Shen Meng sendirian. Ia lalu mengulurkan tangan dan menepuk bahunya. Cepat pulang, kamu belum sempat memeluknya tadi. Ayo kita masuk lagi dan lanjutkan. Sebagai pasangan suami istri yang sudah lama menikah, Shen Meng sama sekali tidak malu. Bagaimanapun, ia juga punya ide yang sama, tetapi Lu Zhenping sudah mengatakannya lebih dulu. Pada hari pertama tahun baru Imlek, Shen Meng bangun pagi-pagi sekali. Ia sangat ingin merayakan tahun baru yang menyenangkan, jadi setelah membuat pangsit, ia membawa setumpuk baju baru ke kamar anak-anak dan menaruh uang keberuntungan di bagian bawah baju-baju tersebut. Sambil memandangi halaman yang bersih dan rapi serta puisi-puisi selamat tahun baru yang tertempel di pintu, dia meregangkan badan di halaman. Tahun baru, penampilan baru. Tahun ini luar biasa, lanjutkan kerja baikmu tahun depan. Bab 179. Semangkuk pangsit panas disajikan, dan anak-anak melahapnya dengan lahap. Dari semua hidangan yang dimasak Shen Meng, pangsit adalah favorit mereka. Melihat betapa lahapnya anak-anak makan, Shen Meng merasakan sedikit rasa bersalah. Dulu, ketika ia membuat pangsit,
ia sering mengambil pangsit beku dari gudang penyimpanannya atau membeli pangsit segar yang sudah jadi dari pasar. Ia jarang membuatnya sendiri. Namun, pangsit untuk pesta tahun baru itu tidak palsu. Seluruh keluarga membuatnya bersama-sama. Lu Mingke membuat 2 pangsit kepala anjing, yang menurutnya sangat mirip aslinya, tetapi semua orang di keluarga kecuali dirinya menganggapnya berantakan. Benar saja, ketika pangsit disajikan, pangsit itu sudah habis. Shen Meng terpaksa memberinya bungkus pangsit yang berlubang dan mengatakan bahwa dialah yang membuatnya. Si kecil tahu bahwa ia tidak boleh menangis saat tahun baru, jadi ia memakan kulit pangsitnya sendiri sambil matanya merah. Kalau mau keluar dan bersenang-senang, ya keluar saja dan bersenang-senang. Kalau mau di rumah saja dan menunggu orang-orang datang memberi penghormatan, ya di rumah saja. Terserah kamu. Terima kasih, Ibu. Saya ingin pergi bersama ayah untuk berkunjung di tahun baru. Aku juga berpikir kalau orang-orang berkunjung untuk tahun baru, mereka akan memberiku kacang panggang, kacang buncis panggang, dan permen beras. Bajuku punya kantong besar, jadi aku bisa memasukkan banyak barang ke dalamnya. Setelah anak laki-laki itu selesai berbicara, Ming Fang menarik-narik baju Shen Meng, dan gadis kecil itu diam-diam mendekat dan berkata, "Bu, aku akan tinggal di rumah bersamamu." Shen Meng terkejut sesaat, lalu cemberut dan menyentuh wajah kecil Ming Fang. "Putriku memang yang terbaik. Dia selalu memikirkanku. Sayangku, kalau aku tidak sedang makan, aku akan menciummu setiap kali melihatmu. Tapi aku baik-baik saja. Bibi Si Feng dan bibi ketigamu akan datang bermain denganku nanti. Kamu juga bisa keluar dan mencari teman-temanmu. Aku akan mengepang rambutmu menjadi kepang yang cantik dan menjadikanmu gadis tercantik di desa Lujia." "Terima kasih, Ibu. Aku akan mencari daya untuk bermain sekarang. Silakan, ingat untuk memakai sarung tangan saat Anda keluar, agar Anda tidak kedinginan." "Mengapa? Selama tahun baru Imlek, terlepas dari seberapa sukses atau berbakatnya Anda di luar, atau seberapa banyak uang yang Anda hasilkan, Anda harus mengikuti adat istiadat setempat di pedesaan. Generasi muda harus mengunjungi setiap rumah untuk memberi ucapan selamat tahun baru kepada para tetua dan membungkuk. Jika para tetua memiliki senioritas yang lebih tinggi, mereka juga harus bersujud. Perempuan tidak memiliki hak istimewa ini, jadi Shen Meng tidak perlu pergi." Ia menatap Lu Zhenping dengan perasaan lega. Untungnya, ia adalah seorang wanita yang menikah di luar negeri, jadi ia tidak perlu bersujud kepada pria dan wanita tua yang tidak dikenalnya. Setidaknya ia bisa merasa tenang dan damai. Tidak lama setelah Lu Zhenping pergi bersama sekelompok anak-anak, Xie Jinghao datang untuk mengucapkan selamat tahun baru sambil menggendong Xiaoni. "Kakak ipar, ada pekerjaan di rumah. Kalau kakak tidak sibuk, kita ke rumah lama bareng, yuk." "Aku nggak mau pergi sendirian." Ni kecil terus merengek dan melihat sekeliling dengan mata terbelalak penuh rasa ingin tahu. Usianya hampir 2 bulan sekarang, dan ketika keluar, ia memakai topi. Dari kejauhan, ia tampak seperti sedang memegang bola. "Semuanya baik-baik saja di rumah sekarang. Biar aku pakai syal dan kita pergi bersama, seperti mengunjungi seseorang." "Oh, Jinghao, turunkan sedikit topi Xiaoni untuk menutupi matanya. Saljunya terlalu terang. Matanya bisa sakit kalau terus-terusan melihatnya." Mendengar ini, Xie Jinghao segera menutup mata anak itu. Gadis kecil itu tidak bisa melihat pemandangan di luar, dan tangan kecilnya bergerak-gerak di dalam selimut, berusaha keras untuk tetap melihat. Anak ini cukup energik. Tentu saja. Aku sedang asyik menyusui ketika dia tiba-tiba memelukku. Aduh, sakit sekali. Kau tidak tahu, dadaku penuh luka cakaran darinya. Bahkan ayahnya pun kasihan padaku. Shen Meng. Benar saja, perempuan yang sudah menikah memang bisa melontarkan lelucon cabul tanpa ragu. Ia mendengarkan dengan penuh minat dan terlalu malu untuk menyela. Melihat puting susu yang digigit sampai berwarna merah cerah. Hei, berhenti bicara sekarang, atau ulasannya tidak akan disetujui dan pembaca tidak akan bisa membacanya. Oh, kedua ipar itu mengobrol dan tertawa saat tiba di halaman tua. Suasana di ruang utama cukup baik. 2 kelompok orang telah tiba, berdiri berdekatan, berusaha bersikap ramah dan mengucapkan kata-kata keberuntungan kepada Liu Sanjin dan Lu Changsu. Sebelumnya, pasangan tua itu akan dengan ramah mengundang orang-orang untuk makan, tetapi suasana di halaman tua sangat tegang beberapa hari terakhir ini. Zhou Jiaojiao masih menangis, matanya merah dan bengkak, membuat Lu Jiaxuan merasa sangat tertekan. Ia berjanji akan membangun rumah di musim semi, yang hampir tidak menenangkan hati Zhou Jiaojiao. Setelah berdiskusi, mereka berdua merasa bahwa karena Lu Jiaxuan sekarang bekerja di komune, jika mereka berbicara dengannya di pabrik tekstil, ia mungkin bisa mempertahankan pekerjaannya. Lagi pula, mereka telah menerima tawaran pekerjaan, yang akan menciptakan lowongan. Selama istri manajer pabrik mau bicara, Zhou Jiaojiao masih bisa mendapatkan pekerjaan itu. Shen Meng tidak menyadari rencana mereka. Pada saat itu, dia tengah berpelukan mesra dengan Wu Xianglan. "Xianglan, jangan khawatirkan Laosi dan istrinya. Ini semua takdir. Ini semua karena ibumu buta huruf. Dia punya pekerjaan bagus tapi tidak bisa membaca. Lagi pula, ini urusan mereka. Anggap saja kau tidak tahu apa-apa tentang ini." Wajah Wu Xianglan menegang. Ia begitu kesal 2 hari terakhir ini hingga tak bisa tidur. Pikirannya terus berputar saat ia pergi ke jamban dan saat ia kehilangan pemberitahuan itu.
Seandainya ia lebih berhati-hati, apakah ibu mertuanya takkan menemukannya? Atau jika ia menemukannya lebih dulu, apakah itu tetap miliknya? Kerja bagus. Bagaimana mungkin ia begitu ceroboh? Banyak, banyak lagi, kakak ipar. Makanlah permen. Kakakmu membelikannya untukku. Aku mendapatkannya dari beberapa anak kecil. Biasanya aku tidak memberikannya kepada sembarang orang. Mengapa? Wu Xianglan merasa pahit, sangat pahit. Setelah meminumnya, ia mengupasnya dan memasukkannya ke dalam mulut, tetapi ia tidak bisa merasakannya untuk waktu yang lama. Xie Jinghao menggendong anak itu dan menunggu di samping. Ia pernah bertengkar dengan Wu Xianglan sebelumnya, tetapi itu karena Ming Yang. Ia tidak akan pernah berteman dengan Wu Xianglan. Kakak ipar kedua ini sungguh keterlaluan. Ia benar-benar tidak mengerti mengapa kakak iparnya yang tertua bersikap begitu sopan kepadanya kali ini. Xianglan, mendekatlah sedikit. Ada yang ingin kukatakan padamu. Masalah ini belum selesai, tapi aku memikirkan betapa sulitnya hidupmu di keluarga Lu, jadi aku memutuskan untuk memberitahumu dulu. Akan lebih baik jika semuanya berhasil, tapi kalau tidak, jangan salahkan aku. Ada apa, kakak ipar? Begini masalahnya. Aku akan bekerja di perusahaan bas setelah tahun baru. Pemerintah daerah memberiku pekerjaan ini hanya karena kakakmu. Tapi aku juga punya koneksi di pabrik tekstil, jadi aku bertanya-tanya. Mereka tidak butuh pekerja, tapi mereka butuh petugas kebersihan, meskipun sementara. Mereka membayar 19 yuan sebulan dan memberiku libur 2 hari sebulan. Kalau kamu setuju, aku akan membicarakannya nanti. Mendengar ini, Wu Xianglan segera memegang lengan Shen Meng dengan kedua tangannya, menatapnya dengan air mata di matanya, dan terisak-isak, tidak dapat berbicara. Kakak ipar, apakah ini benar? Bagaimana mungkin ini palsu, Xianglan? Kita memang punya beberapa kesalahpahaman dan perselisihan, tapi itu semua urusan kita sendiri. Yongqiang dan Yongli dua anak yang baik. Aku membantumu karena aku melihatmu ibu yang baik. Xianglan, kamu harus melakukan pekerjaanmu dengan baik dan jangan mengecewakanku, mengerti? Wah, kakak ipar, terima kasih banyak. Aku hanya orang desa, betapa beruntungnya aku bertemu orang baik sepertimu. Kakak ipar, aku akan melakukan apa saja untuk membalas kebaikanmu. Wu Xianglan menggenggam tangan Shen Meng dan menangis terseduh-seduh. Ia salah. Ia pernah berbuat salah sebelumnya. Ia tidak tahu bahwa kakak iparnya begitu baik. Ia bahkan membantu Zhou Jiao menindasnya. Mulai sekarang, ia akan mengikuti jejak kakak iparnya. Shen Meng tersenyum penuh arti. Inilah yang ingin didengar Wu Xianglan. Membersihkan pabrik tekstil bukanlah tugas yang mudah, dan ia yakin betapapun ia berusaha menghentikannya, Zhou Jiao pasti akan masuk ke pabrik tekstil itu. Inilah alur cerita utamanya, dan masuk ke pabrik tekstil adalah awal dari perkembangannya. Dia tidak akan merasa tenang tanpa menempatkan seorang informan. Bab 180. Dalam perjalanan pulang, Xie Jinghao menatap Shen Meng dengan sedikit rasa bersalah di matanya. Ia tidak mengerti mengapa Wu Xianglan, yang dulu menindasnya dan anak-anaknya, masih begitu baik kepada kakak iparnya yang kedua. Itu cuma bersih-bersih, dan biayanya hampir 20 yuan sebulan. Uangnya banyak banget. Jangan kasih ke anjing. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Kenapa kau diam-diam menatapku seperti itu? Kakak ipar, kenapa kamu begitu baik pada kakak ipar kedua sekarang? Dia punya pekerjaan yang bagus, kenapa harus memberikannya padanya? Kurasa kakak ipar Qinlan lebih baik darinya. Shen Meng menatapnya dan mengulurkan tangan untuk mencubit pipi Xie Jinghao. Kamu salah makan. Bukannya kakak iparmu tidak peduli padamu, tapi Xiaoni masih muda dan butuh seseorang untuk menjaganya. Kalau tidak, aku pasti sudah berusaha mencari cara untuk membantumu bekerja. Xie Jinghao melambaikan tangannya berulang kali. Ia tidak ingin pergi. Orang-orang di kota kabupaten memang sulit bergaul. Mereka semua sombong dan bisa membungkam orang dengan kata-kata mereka. Ketika ia pergi ke koperasi pasokan dan pemasaran serta restoran milik negara bersama kakak iparnya, tak seorang pun yang ia temui bersikap ramah. Mereka bahkan suka memutar mata saat berbicara. Ia bahkan tak ingin membayangkan bagaimana ia akan hidup di lingkungan seperti itu setiap hari. Untuk menjalani kehidupan yang memuaskan, seseorang harus tinggal di tempat yang akrab, bersama suami dan anak-anak, menikmati 3 kali makan sehari dan 4 musim, menjalani kehidupan yang stabil dan membumi. Shen Meng memahami maksud dan pikiran Xie Jinghao, yang mana Xie Jinghao dapat lihat, namun Wu Xianglan tidak. Tempat macam apa pabrik tekstil itu? Selain mereka yang resmi ditugaskan di sana, semua orang yang masuk punya koneksi, besar maupun kecil. Kalau seorang perempuan desa tiba-tiba masuk ke perusahaan sebagus itu, bukankah orang-orang akan bertanya-tanya dan mencari tahu lebih banyak? Jinghao, aku tahu apa yang kau pikirkan. Aku bukan tipe orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Memang benar kita bisa menghasilkan uang, tapi pengalamannya tidak menyenangkan. Wu Xianglan sudah tiada, tidak apa-apa. Kakak ipar, aku tidak bermaksud menjelek-jelekannya, tapi dia sama sekali tidak tahu berterima kasih. Sekarang dia hanya bisa merayu dan menangis, tapi begitu dia menemukan penyokong yang lebih besar, apa menurutmu dia masih akan mendengarkanmu? Shen Meng tersenyum, tetapi tidak berkata apa-apa. Dia tidak pernah ingin Wu Xianglan melakukan sesuatu yang penting, jadi tidak ada keraguan tentang masa depannya bersamanya. Baiklah, jangan bahas dia lagi. Ayo pulang.
Si Feng bilang dia akan mengunjungiku setelah tahun baru. Ayo pulang. Lihat betapa mengantuknya putri kecil kita. Mengapa? Xie Jinghao tidak berusaha membujuknya lagi, karena dia tidak dapat mengubah pikirannya apapun yang dia lakukan. Shen Meng selalu menjadi orang yang memiliki ide-idenya sendiri. Di ruang utama, Shen Meng membuka katup tungku batu bara sedikit lebih lebar, membuat api semakin besar. Panci aluminium di atas tungku mengeluarkan gelembung-gelembung panas, dan aroma anggur merah panas perlahan memenuhi ruangan. Shen Meng menambahkan potongan apel, cengkeh, sejenis semak berduri, madu, jeruk, kayu manis, dan blueberry, lalu mengaduknya perlahan dengan sendok. Hei, buah hitam kecil apa ini? Manis asam, dan rasanya enak sekali. Namanya blueberry. Aku pernah melihatnya di koran-koran lama. Kebetulan aku sedang keluar beberapa hari yang lalu dan melihat beberapa di pinggir jalan, jadi aku memetik semuanya. Anggur ini kubuat sendiri di musim gugur. Kudengar kalau ditambahkan buah dan dimasak di musim dingin, rasanya sangat baik untuk kesehatan wanita. Kalian semua harus mencobanya. Shen Meng tanpa malu-malu mengatakan bahwa anggur itu adalah anggur yang baik, yang dia dapatkan dari tempatnya, dan harga grosir sebotol lebih dari 500 yuan. Dia juga membawa biji melon, keripik persik, kacang tanah, permen manis, dan croissant madu, serta meletakkan segala jenis makanan ringan di atas meja. Kepingan salju berjatuhan di luar, sementara di dalam, tawa dan obrolan memenuhi udara saat orang-orang berkumpul di sekitar tungku untuk minum anggur. Rasanya sungguh nikmat. Shen Meng merasa sangat rileks saat ini. Di kehidupan sebelumnya, ia hanya terbang ke sana kemari setiap hari atau bekerja lembur mengerjakan presentasi PPT dengan kartu hitam. Tak pernah ada waktu untuk bersantai seperti itu, apalagi berkumpul dengan teman-teman. Kalau saja menstruasinya tidak datang setiap bulan, ia pasti hampir lupa bahwa ia seorang perempuan. Oh, ciumlah betapa nikmatnya. Rasa kecil ini masih paling nikmat dinikmati oleh Xiao Meng. Kalau bukan karena dia, kita tidak akan seberharga ini. Tentu saja. Saya tinggal di pedesaan seumur hidup dan belum pernah melihat anggur seperti ini sebelumnya, anggur yang bisa dimasak dan diminum. Sayang sekali buah-buah ini. Kita tidak boleh membuangnya. Kita bisa makan semuanya. Makan apapun yang kamu mau, tidak ada yang menghentikanmu. Shen Meng memperhatikan para wanita mengobrol di meja makan dan ikut tertawa. Suster Lianhua, Si Feng, Yu Sueli, Xie Jinghao, dan Lu Xiangxiang juga datang untuk bermain sebelumnya. Para wanita itu mengobrol dengan dialek lokal mereka, dan sesekali menyelingi dengan kata-kata seperti, astaga, dan sialan. Tetapi Shen Meng hanya merasa mereka sangat imut. Aku punya kabar baik. Aku menemukan pekerjaan untuk Shirley di kota, memindahkan barang-barang dan merawat ketel uap. Pekerjaannya agak berat, tapi gajinya sedikit di atas 18 yuan sebulan, ditambah kupon jatah dan tunjangan. Hidup mereka bertiga akhirnya akan lebih mudah. Ya ampun, kabar yang luar biasa. Selamat, Bibi. Bibi mengalami banyak hal baik sejak perceraian. Bibi sungguh beruntung. Aku iri banget sama kamu. Dulu hidup memang susah, tapi sekarang akhirnya berakhir. Kalau kamu nemu cowok yang baik beberapa tahun lagi, hidupmu pasti bakal makin baik. Melihat semua orang mengatakan ini, Yu Sueli merasa semakin hangat. Awalnya dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ada begitu banyak orang, bahkan Xie Jinghao dan Lu Xiangxiang pun tidak mendapat satu pun, tetapi dia mendapatkan pekerjaan yang begitu bagus. Jika mereka marah dan berpendapat, bukankah itu akan menyulitkan Shen Meng? Ternyata mereka semua sungguh-sungguh baik padanya, dan kata-kata mereka sangat menyentuh hati. Terima kasih banyak semuanya. Dulu aku seperti landak bagi semua orang, dan aku tak pernah tahu cara berbicara yang benar. Terima kasih semuanya karena tidak memperdulikanku dan telah banyak membantuku. Aku berutang kehidupanku saat ini kepada kalian semua. Yang terpenting, Xiao Meng, aku sangat berterima kasih atas bantuan kalian. Setelah Shen Meng selesai berbicara tentang pekerjaan, matanya tertuju pada Wang Lianhua. Awalnya ia ingin mengobrol riang dengan saudara perempuannya, tetapi ia tidak menyangka setelah Wang Lianhua melepas syalnya, beberapa memar ungu terlihat di lehernya. Ruangan itu begitu panas, dan ia terus menarik-narik sweater di balik mantel katunnya. Ia menolak melepas mantelnya, yang ternyata membuatnya dipukuli lagi. Shirley, aku tidak membantumu, aku membantu sesama perempuan yang sedang diganggu. Wang Lianhua terkejut mendengar ini, tetapi kemudian berpura-pura acuh tak acuh. Melihat Wang Lianhua tidak menyebutkannya, Shen Meng pun tidak bertanya. Dalam situasi seperti ini, tidak baik untuk terburu-buru. Jika Yu Sueli tidak begitu bertekad, dia tidak akan mengulurkan tangan untuk membantunya. Setiap orang punya takdirnya masing-masing, dan kita tidak bisa memaksakannya. Setelah anggur hangat siap, Shen Meng menyajikan semangkuk untuk semua orang. Ia juga meninggalkan secangkir kecil untuk Ming Fang dan beberapa anak agar mereka bisa mencicipinya. Wang Lianhua merasakan sedikit kepahitan. Ia tak melewatkan tatapan Shen Meng. Ia tahu ia sedang dituding. Perceraian bukanlah sesuatu yang mudah, terutama karena ia tak pernah mempertimbangkannya. Bagaimanapun, hidup akan tetap sama apapun yang terjadi, dan ia hanya bisa menanggungnya demi anak-anak. Sekitar tengah hari, semua orang membantu mengemasi barang-barang mereka sehingga mereka bisa kembali dan memasak. Shen Meng memanggil dan mengeluarkan beberapa stoples kalengan dari lemari. Ini anggur merah yang telah disiapkan untukmu.
Anggur ini bisa digunakan untuk merebus telur, menghangatkan badan, dan mengusir flu. Ini adalah cara terbaik untuk menyehatkan tubuhmu. Saat kamu merasa tidak enak badan, menyantap anggur ini akan lebih nikmat daripada apapun. Meskipun semua orang merasa malu membawa makanan dan hadiah, mereka dengan senang hati pergi membawa barang-barang mereka. Saat mereka keluar dari gerbang, si Feng, yang berjalan di belakang, meraih Yusueli dan mencondongkan tubuhnya lebih dekat, lalu berkata, ada apa dengan pekerjaanmu? Ceritakan lebih detail. Bersambung.